Rio menyatakan dengan tegas jika ia tak akan mengakhiri pertarungan hanya dengan menjadi seorang defender saja. Namun ia tetap ingin mengincar posisi sebagai seorang striker. Dan setelah memenangkan pertandingan, Rio memutuskan untuk menjadi rival Nagi di depan gawang. Di samping itu, Isagi yang melihat pertahanan bunkelon Rio merasa jika itu sangatlah luar biasa. Selain itu, Isagi juga memuji Hiyori yang telah memberikan umpan dengan baik, sehingga bisa memberikan lebih banyak pilihan. Selain itu, pertahanan bunkelon Rio bisa ia gunakan sebagai sebuah pertahanan yang akurat untuk menahan Shido. Menurut Isagi, pergantian pemain tersebut begitu sukses dan perlahan saat ini Blue Lock telah kembali mendapatkan energinya. Dan saat ini, yang tersisa hanyalah tujuan daripada Isagi sendiri untuk mencetak sebuah angka. Meski demikian, ia tak akan bisa bergerak dengan bebas apabila ia tak bisa menyingkirkan sosok Aiku sebagai kapten dari tim musuh. Untuk itu, saat ini Isagi bertujuan mengumpulkan informasi agar ia bisa menghancurkan sosok Aiku Oliver. Sedangkan di sisi lain, salah satu penonton wanita malah nampak begitu tertarik dengan sosok pemain nakal seperti Shido Ryusei. Saat itu, Shido pun menegur Sae dan kemudian memuji operan bagus daripada Sae. Bahkan ia menyatakan jika dirinya sangat menikmati bermain sepak bola dengan Sae. Hingga ia mengungkapkan jika gelombang otaknya nampak seperti bola listrik tinggi. Sayang mendengarnya malah merasa heran dengan ungkapan kocak Shido yang mengibaratkan sesuatu dengan konyol. Tetapi, Shido sendiri tak tahu hal itu karena ia tak bisa mengungkapkan perasaannya lewat kata-kata seperti jatuh cinta. Namun, Shido merasa jika pada akhirnya perasaan kebebasannya bisa dipahami untuk yang pertama kalinya dan membuat Shido merasa meledak. Sembari menghela nafas, saya menyatakan jika ia tahu saat ini Shido sedang merasakan gembira. Singkat waktu, throw-in pun dimulai dengan Sendo yang memberikan bola pada Shirubah. Bersamaan dengan itu, saya kembali menyuruh agar Shido membawakan gol kembali bagi mereka. Mendengar itu, Shido pun menyatakan jika saat ini seluruh dunia belum mengenalnya. Bahkan ia juga merasa jika sebuah umpan strategi yang biasa digunakan oleh pemain lain untuk menang sangatlah payah karena berpikir demikian. Beberapa kali telah Shido ungkapkan jika menurutnya sepak bola bukanlah sebuah olahraga, melainkan sebuah aktivitas hidup. Selain itu, diketahui jika kemampuan sebenarnya daripada Shido adalah kesadaran spasial. Lalu ia menggunakan seluruh inderanya dengan kesadaran penuh untuk mencetak sebuah gol di area penalti yang menjadi senjata utamanya. Demi bertahan hingga mencetak gol di lapangan. Saat berada di area garis penalti, meskipun Shido memunggungi gawang, Shido akan tetap mengetahui secara persis di mana letak gawang berada. Dengan itu, ia langsung meminta bola daripada sosok Sae, karena dirinya tak lagi sabar untuk mencetak angka lagi. Secara tegas, Shido menyatakan jika seluruh sel yang ada di dalam tubuhnya bergerak hanya untuk mencetak sebuah gol, sembari menerima bola umpan dari sosok sang jenius. Walau demikian, tak semudah itu Ferguson, karena saat ini terdapat sosok Ryo Mikage dengan pertahanan bunkelonnya, yang mana saat ini sosok Ryo sedang meniru teknik Nio si pria berjanggut dengan pertahanan kuatnya. Sehingga Shido pun nampak memuji Ryo sebagai seorang peniru. Maka dari itu, Ryo secara tegas menyatakan jika Shido dianggap lebih lemah jikalau kalah daripada seorang peniru sepertinya. Saat itu juga, Ryo mengejek Shido dengan mengatakan jika ia akan membuat sosok iblis seperti Shido menjadi seorang bocah nakal. Merasa panas, Shido pun langsung menendang bola ke arah gawang tanpa kekuatan maksimalnya. Sehingga, dengan mudah Gagamaru dapat menangkap bola tersebut sembari memuji pertahanan Ryo yang lalu, Gagamaru pun menyuruh tim Blue Lock mempersiapkan serangan balik. Namun di sana terlihat sosok Shido yang hanya diam saja, di mana ia merasa jika ledakannya tak cukup, yang kemungkinan itu berhubungan dengan kondisi fokusnya di lapangan. Karena saat ini terdapat sosok Ryo yang akan selalu menghadangnya. Selain itu, Shido juga malah memikirkan mengenai filosofi manusia, di mana manusia merupakan makhluk yang terus hidup untuk meninggalkan keberadaan mereka, yaitu tindakan untuk meninggalkan sebuah gen seseorang ke generasi seterusnya. Dan hal itu adalah sebuah kebutuhan hidup yang diberikan pada semua makhluk hidup. Atau bahasa mudahnya adalah berkembang biak. Selain itu, berhubungan dengan orang, menyakiti dan meninggalkan diri sendiri dalam ingatan orang lain sama dengan ini. Tak hanya itu, Shido kembali mengibaratkan jika sebuah penciptaan memiliki tujuan agar menjadi sesuatu, yang pada akhirnya akan meninggalkan keturunan ataupun anak. Jika seseorang memiliki seorang anak, hal itu bisa dijadikan sebagai sebuah bukti adanya keberadaan seseorang di dunia ini. Dan seperti itulah arti sepak bola bagi sosok Shido, yang berarti Shido menginginkan agar ia selalu dikenang dalam sepak bola melalui permainannya. Sembari melakukan konsentrasi penuh, Shido mengutarakan jika sebuah gol diibaratkan sebagai pembuahan, di mana si iblis berperan sebagai seekor kecebong dan gawang gol diibaratkan sebagai sel telur. Hingga hal itu pun membuat kelahirannya sangat menggembirakan. Artinya, jika gol telah terjadi, akan terdengar riuh gembira dari seluruh penonton maupun tim pencetak gol. Bersamaan dengan itu,
sosok yang bisa menggetarkan jiwanya muncul, yaitu sosok Itoshi Sai. Dan hal itulah yang disebut sebagai ledakan oleh Shido, hingga kemudian Shido mendapatkan bola dari umpan panjang Sai. Tim Blue Lock yang melihat hal itu pun cukup terkejut karena umpan yang dipasing Sai sangatlah jauh. Dikarenakan operan panjang tersebut, tak ada seorang dari tim Blue Lock yang bisa menduga dan bereaksi akan hal itu. Namun, satu orang berlari dengan cepat untuk menjemput bola itu, hingga ia menyatakan jika itu adalah bola miliknya sendiri. Bahkan, membuat semua defender tersingkir dan menyisakan satu kiper saja. Walau demikian, dengan refleks super cepatnya, Gagamaru segera maju menjemput bola dan keluar dari area gawang. Lalu ia pun melakukan sebuah sundulan. Melihat itu, Isagi kemudian langsung memujinya dan membuat para pemain cadangan semakin merinding dibuatnya. Tetapi, yang terjadi pada Shido malah membuat kita semakin merinding. Meskipun bola berada di atas kepalanya, ia secara tiba-tiba tenggelam dalam konsentrasinya. Bahkan, ia merasa jika semua bergerak lebih pelan daripada biasanya. Namun ia belum mengetahui perasaan apa tersebut. Walau ia merasa jika bolanya sangat jauh, namun ia masih bisa merasakan seberapa jauh gawang yang ada di belakangnya. Selain itu, dengan refleksnya seluruh sel yang ada di tubuh Shido memanggilnya untuk segera bergerak dan melakukan sesuatu dengan sebuah rasa semangat. Sementara orang-orang yang melihat itu merasa heran, namun Ego sendiri mengetahui jika saat ini Shido telah memasuki sebuah kondisi flow yang saat ini sedang dinanti-nantikan oleh para pemain Blue Lock. Hingga pada akhirnya, Shido mengeluarkan jurus tendangan Big Bang Drive diikuti dengan posisi salto dan menendang bola dengan sekuat tenaga. Ia berharap dengan golnya tersebut mampu membuatnya dikenang oleh semua orang di dunia, hingga yang terjadi. Fokus menantang telah ditunjukkan dan orang pertama yang telah mencapai kondisi flow dalam pertandingan kali ini adalah sosok Shido Ryusei. Selain itu, setelah Shido berhasil memasukkan bola ke gawang, ia terlihat sangat gembira. Dan hal itu pun menjadikan skor 3-2 dengan Japan U20 mengungguli tim Blue Lock 11. Sang komentator menyatakan jika itu sangatlah luar biasa, karena dari jarak yang cukup jauh Shido melakukan tendangan salto sehingga bisa membalikan keadaan untuk Jepang U20. Sang pelatih timnas Jepang yang kocak pun merasa sangat senang akan itu, karena mereka bisa mengembalikan keadaan dengan baik. Bahkan secara konyol, Kuratsuta juga berlaku demikian seperti sosok bocah. Para penonton yang melihat itu kemudian merasa jika Shido Ryusei telah menjadi pemain kelas dunia tepat pada debut pertamanya. Saat rekan Shido hendak memberikan selamat lalu memujinya, Shido malah berlari menuju Sai dan langsung memeluknya. Ia juga menyatakan kegembiraannya sehingga membuatnya berjanji untuk terus bermain sepak bola bersama sosok Itoshi Sai. Hal itu dikarenakan saat ia bermain bersama Sai, Shido bisa merasakan kenikmatan yang belum pernah ia alami. Sembari membanting Shido, Sai mengutarakan jika itu sangat menjijikkan, hingga ia kembali menegaskan perkataan sebelumnya mengenai Shido yang harus mencetak hat-trick. Sebelum itu terjadi, Shido pun tak diperkenankan untuk menyentuhnya. Mendengar itu, Shido pun mengiyakannya sembari mengatakan jika ia bisa mendapatkan 10 poin lagi, Sai juga harus berbagi rumah dengannya. Sementara itu, Isagi masih merasa heran akan tendangan yang dilakukan oleh Shido sang iblis kecil tersebut. Ia pun masih sulit untuk mempercayai hal itu. Meskipun Blue Lock tak bisa mengendalikan sosok Shido, tetapi sosok seperti sang jenius Itoshi Sai bisa memaksimalkan potensi besar Shido dengan cara terus memberikannya bola. Dan pada saat itu, Shido mengatasi tantangan tersebut, sehingga saat ini Isagi menyadari jika Shido telah memasuki kondisi fokus menantang atau on the flow. Mengetahui itu, Isagi pun malah merasa kesal karena ia kebingungan dengan apa yang harus ia lakukan. Isagi juga merasa kesal akibat Shido yang malah bisa memasuki kondisi flow sebelum dirinya. Di bawah bimbingan sang jenius, si iblis kecil telah terbangkit. Merasa jika saat ini timnas Jepang telah menguasai lapangan, Isagi sedikit panik karena mereka bisa saja kalah, dan semua itu akan berakhir begitu saja. Sehingga membuat Isagi lagi-lagi berpikir negatif mengenai impiannya yang tak bisa merubah persepak bolaan Jepang. Dan hanya sosok seperti Shido dan Sai saja yang bisa mengubahnya. Hingga ia pun merasa sedikit frustasi. Sedangkan di sisi lain, Andri menganggap jika berdasarkan data, Shido tak akan bisa memasukkan bola. Hingga ia pun langsung menyadari jika Shido telah mengalami kebangkitan selama pertandingan. Untuk itu pun, Andri meminta agar Ego memberikan strategi lain bagi Blue Lock. Tetapi, pada saat ini, Ego tak memiliki rencana apapun. Yang mana saat mendengar itu, Andri menegaskan jika mereka kalah, maka Blue Lock juga akan hancur. Apabila itu terjadi, semua yang telah mereka lakukan akan sia-sia. Tak hanya itu, tiba-tiba saja Isagi muncul dan mengatakan jika ia tak mau apabila pertandingan berakhir seperti ini. Dan ia juga kembali menanyakan apa yang harus mereka lakukan saat ini juga. Sebelumnya, para pemain telah berjuang keras sesuai dengan instruksi sang Ego, tetapi mereka masih tetap tak bisa mencapai kemenangan. Dengan itu,
Isagi pun kembali bertanya agar Ego bisa memberitahukan cara agar mereka bisa menang. Saat mendengar itu, Ego malah mengata Isagi sebagai orang bodoh, karena pada dasarnya tim Blue Lock sudah menang sejak awal. Salah satunya adalah kemenangan mereka di babak pertama, kemudian adanya sosok Shido yang menggemparkan seluruh stadion, dan semua itu telah berjalan sesuai dengan rencana Ego. Meskipun jika mereka kalah, Blue Lock akan dihancurkan seperti pada perjanjian, dan kemungkinan besar Ego akan diusir dari dunia sepak bola selamanya. Tetapi, para pemain yang belum diasah dari Blue Lock tak akan menghilang. Ego juga menjelaskan jika nantinya Shido yang dipilih oleh Sai pasti akan berdiri di tengah sepak bola Jepang. Bahkan pemain seperti Rin ataupun orang yang sekelas dengannya memiliki kemungkinan besar akan bergabung dengan U20 Jepang juga. Selain itu, para anggota Blue Lock lainnya pasti akan mulai didekati oleh universitas terkenal, liga domestik, ataupun channel persepak bolaan untuk masa depan mereka. Hal itu dikarenakan mereka semua telah bermain dengan sangat baik. Maka dari itu, menurut Ego di masa depan para pemain mantan tim Blue Lock akan menjadi keuntungan agar mereka bisa meraih kesuksesan di dunia sepak bola. Dan mereka yang telah mewarisi keegoisan pasti akan bisa mengubah dunia sepak bola Jepang. Dengan itu, Ego menyuruh agar Isagi berdiri tegak dikarenakan saat ini mereka telah menang. Tetapi, Isagi sendiri merasa jika semua itu tak ada hubungan dengannya, sembari berkata dengan begitu egois sampai-sampai membuat kita merinding. Isagi pun menegaskan jika ia tak peduli dengan masa depan sepak bola Jepang yang dibicarakan oleh Ego. Karena yang ia inginkan saat ini adalah kemenangan dalam pertandingan sekarang. Mereka juga tak menginginkan masa depan, melainkan hanya untuk kemenangan pada hari ini juga. Dan menurut Isagi, kalah berarti mati, dan saat ini mereka belum kalah. Selain itu, si Isagi juga meneriakkan jika dirinya tak menginginkan apapun selain menjadi nomor 1 di seluruh dunia. Sembari merasa kesal, ia pun menyuruh agar Ego mencari cara agar mereka bisa menang. Karena saat ini, keegoisan Isagi telah memuncak dan semua emosi itu adalah ajaran daripada Ego sendiri. Mendengar keegoisan Isagi, Ego nampak akan memberikan sebuah rencana yang bahkan ia sendiri tak bisa memprediksinya. Untuk itu, ia akan memainkan sosok Joker di tim Blue Lock, yaitu sosok Barusoe, yang mana ia ternyata juga telah menunggu agar ia dimainkan. Sementara kedudukan saat ini masih 3-2, dengan paruh babak kedua yang telah berjalan selama 15 menit. Lalu, tim Blue Lock yang saat ini kalah nampak mengganti pemain, di mana pemain yang akan diganti oleh sosok Ninja Otoya Eita, selagi si nomor 13 Barusoe masuk ke lapangan dengan rasa angkuhnya. Setelah masuk ke dalam lapangan, terlihat jika Isagi nampak memberikan instruksi pada sosok baru. Namun ia malah tak mendengarkan itu dan mulai mengatakan jika dirinya yang telah melihat cara bermain Isagi, merasa jika permainannya sangatlah membosankan baginya. Hingga perkataan tersebut cukup membuat Isagi merasa kesal. Di dalam hatinya, Isagi mengungkapkan jika pergantian pemain terakhir ini merupakan strategi terakhir untuk menghancurkan lawan menggunakan serangan super dari sang raja. Sementara itu, Andri pun merasa ragu karena mereka tak pernah sekalipun melatih formasi tersebut. Hingga Andri pun menanyakan kembali mengenai Ego yang akan menggunakan formasi itu tanpa rencana apapun. Saat itu, Ego hanya menjawab jika menggunakan baru hanyalah penanggulangannya saja, karena ia juga tak berniat menyerah dalam pertandingan kali ini. Karena sejauh ini, semua telah berjalan sesuai dengan rencananya, termasuk bagaimana kondisi para pemain yang masih ingin menang meskipun dalam keadaan terdesak. Tetapi, hanya satu yang sangat mengejutkannya, yaitu keegoisan yang telah ditanam dalam hati para pemain Blue Lock lebih intens daripada yang telah ia duga sebelumnya. Saat Andri merasa senang dan cerewet, membuat Ego menyuruh agar ia diam dan melihat mereka dengan tenang. Karena Blue Lock saat ini mungkin bisa menciptakan tempat paling bergairah di dalam sepak bola. Sementara itu, di dalam lapangan Nagi nampak menyambut sang raja, hingga hal itu pun membuat mereka sedikit mengejek satu sama lain. Saat melihat itu, Rin kemudian menyuruh agar mereka semua mengabaikan keseimbangan yang ada. Lalu, mereka sebagai penyerang garis depan hanya perlu fokus maju dan melakukan serangan. Walau bagaimanapun keadaannya, Rin merasa jika mereka harus menang meskipun kedua pihak ada yang terluka. Mendengar itu, semua orang pun nampak bersemangat dan ingin menggapai kemenangan. Pada situasi saat ini, tim Blue Lock menggunakan strategi terbaik untuk memfokuskan semua kekuatan untuk menyerang saja, dan tujuan mereka hanya satu, yaitu mencetak sebuah gol. Singkat waktu, kick-off pun dimulai. Bersamaan dengan itu, Isagi kembali berkata jika sosok baru memiliki keahlian giringan kilat dan tembakan tengah dengan jarak yang jauh, di mana selama bola berada di depan baru, ia akan memiliki peluang besar menciptakan sebuah gol. Dengan itu, Isagi pun akan mengarahkan baru agar ia bisa memaksimalkan potensi penuhnya, dan kemudian memanfaatkan baru agar ia bisa mencetak angka.
Sementara itu, Baro pun mengingat perkataan Ego, yang mana ia memberitahukan sebuah strategi, di mana di saat Yukimiya masih ikut bertanding saat Baro bermain. Pada saat itu juga, Ego menyuruh agar Baro memecah lawat dengan giringan kuatnya. Dan kemudian, Ego pada saat itu akan menyampaikan jika para pemain di sekitar mereka akan mengatur pertahanan, dengan keterampilan individu sebagai pusat. Lalu Ego menyuruh agar Baro mengabaikan semuanya. Pada saat itu, sampai detik terakhir pertandingan, Baro disuruh agar terus melahap Isagi Yoichi dan memanfaatkannya. Sementara itu, tim Blue Lock masih melakukan passing 1-2 seperti sebelumnya, hingga hal itu membuat Hayate merasa jika musuh tak akan menggunakan Baro. Namun, pada saat itu Rin malah mengoper bola pada Hiyori yang berada di belakang, dan saat akan melakukan umpan bola, semua penyerang Blue Lock nampak bergerak bersamaan, sehingga membuat Hayate pun terkejut. Ia pun mulai melihat dan menganalisis siapa pemain kosong yang akan mendapatkan bola dari Hiyori. Meskipun terlambat menyadari, Hayate langsung mengejar Isagi yang akan menerima bola. Tetapi secara tak terduga, sang raja malah mengambil bola dari Isagi. Bahkan, hal itu juga cukup mengejutkan Isagi sendiri, di mana ia menyebutkan jika hal itu ia lakukan untuk mengejar Isagi dan melahapnya. Hayate pun merasa bingung dengan Baro yang malah merebut bola dari rekan satu tim, hingga ia pun merasa jika itu tak masuk akal, karena tak ada yang bisa menduga itu. Menurut Ego, tak ada logika apapun dalam gaya permainan individu Baro, yang mana saat musuh semakin mengetahui tentang sepak bola, maka ia akan mudah tertipu. Yang mana, hal tersebutlah yang membuat Baro dijuluki sebagai Joker, baik musuh atau lawan. Baik musuh ataupun lawan, Baro akan mengacaukan semuanya, dan ia sangat bisa membuat musuh kebingungan. Sementara itu, Baro terlihat menggiring bola balik dan membuat Hayate tersingkir, hingga Ego pun menuturkan, mulai dari saat ini, Ego tak bisa lagi memprediksi apa yang terjadi nantinya. Para komentator pun terheran-heran saat melihat Baro yang mulai menerobos pertahanan lawan dengan dribble yang sangat cepat. Sembari menghadang Baro, Darai mengatakan jika Baro merupakan kartu traf yang tak bisa dijelaskan, karena ia bisa bermain dengan random bahkan mencuri bola dari rekannya sendiri. Tetapi, Darai sendiri tak bisa memprediksi gerakan Baro yang sangat barbar, dan itu cukup membuat Darai kebingungan. Di sisi lain, Isagi nampak meminta bola dari Baro, sehingga membuat Darai cukup ragu. Bahkan ia dibuat kebingungan dengan gerakan apa yang akan dilakukan oleh sosok Baro sendiri. Namun, Baro malah terus menggiring bola cepat sendirian, lagi dan lagi, sehingga membuat Darai kebingungan. Karena itu pun, Darai merasa sedikit bimbang karena tak bisa memahami gerakan Baro tersebut. Selain itu, di sana Isagi terus saja meminta bola pada Baro, tetapi Baro malah kekeh dan tak akan mengoper bola pada Isagi, karena ia akan melahap sosok Isagi Yoichi, hingga ia pun malah melakukan tendangan kuat ke arah gawang. Melihat itu membuat semua orang pun terkejut, karena lawan ataupun kawan tak bisa memprediksi Baro. Lalu, bola muntah pun nampak dikontrol oleh Yukimiya, sembari berpikir jika kehadiran sosok Baro benar-benar mengganggu tim lawan. Maka dari itu, Yukimiya telah menetapkan target sempurna, hingga ia pun mulai mencoba untuk memasuki mode flow. Di saat ia mulai melewati Neru dengan cepat, meskipun ia masih belum bisa menebak bola dari sana, terlihat jika Yukimiya menggunakan para pemain sebagai rintangan dan menyusup ke dalam bek pertahanan musuh dengan gerakan yang sangat cerdik, sehingga Neru menyebutnya jika itu nampak seperti gaya menggiring bola dalam sepak bola jalanan. Lalu, Yukimiya pun mulai melihat ruang tembak yang akan jadi garis finishnya. Tetapi, seketika Niao malah menghadang, hingga membuat Yukimiya pun melakukan tendangan agar ia bisa masuk ke dalam kondisi flow. Sembari merasa senang karena ia telah merasakan kondisi flow, seketika Aiku pun terbang dengan sundulannya untuk menghadang bola. Karena itu pun, Yukimiya nampak sangat terkejut. Bahkan, itu juga membuat Isagi terheran-heran. Dikarenakan Yukimiya telah mengincar titik buta menggunakan tendangan melingkar, Isagi pun merasa jika itu tak mungkin jika pemain seperti Aiku yang selalu berpikir sebelum bertindak melakukan gerakan refleks seperti itu. Di sisi lain, Aiku sendiri merasakan perasaan aneh di mana ia bisa melihat tempat paling berbahaya, hingga seluruh tubuhnya pun bisa merasakan. Saat melihat itu, Isagi pun merasa jika saat ini Aiku juga telah memasuki mode flow, yang mana menurut Aiku, perasaan seperti itu adalah sebuah momen yang selalu ia dambakan. Kembali ke masa lalu Aiku, yang mana dahulu ia sempat memiliki cita-cita untuk menjadi seorang kabel laut, striker sejati. Namun pada saat itu, para orang dewasa selalu menyuruh agar Aiku bermain di lini pertahanan sebagai titik awal untuk serangan garis depan. Kemungkinan, para orang dewasa tersebut merasa jika sosok Aiku memiliki sebuah potensi besar untuk menjadi seorang back. Menurut mereka, jika Aiku berada di belakang, maka striker lain bisa dengan mudah melakukan tugas mereka.
Mendengar itu, Aiku menyebutkan jika dirinya ingin sekali menjadi seorang striker terbaik di dunia dan bukannya pemberi umpan saja. Bahkan Aiku sampai memohon agar sang pelatih mengajarkan lebih banyak cara untuk mencetak gol. Ia juga menginginkan bermain sepak bola seperti yang ia inginkan. Akan tetapi, sang pelatih tak menerima hal itu. Ia juga menambahkan jika sepak bola merupakan sebuah olahraga yang dimainkan sebagai tim untuk mencapai kemenangan. Apabila Aiku tak mengikuti peraturannya, ia tak akan membiarkan sosok Aiku bermain di lapangan. Pada saat itu, seketika membuat perasaan Aiku nampak seperti sebuah bunga yang dipotong pada masa pertumbuhan, lalu membuatnya hanya bisa berkata iya dan iya saja. Menurut Aiku, semua orang dewasa selalu memotong kuncup bunga yang masih berkembang, di mana bunga yang tak masuk pada rencana mereka tak akan dibiarkan berkembang semena-mena. Namun, sebelum mereka sebagai orang dewasa menyadarinya, para pemain seperti Aiku menjadi bunga yang sama dan tak memiliki ciri khas masing-masing. Hingga mulai dari itu, Aiku pun mulai lupa bagaimana cara agar dirinya bisa berkembang lebih baik lagi. Beberapa tahun kemudian, Aiku pun telah tumbuh menjadi lebih dewasa dan masih bermain pada tim yang sama. Kemudian, Aiku merasa jika belakangan ini, ia merasa jika sepak bola tak menyenangkan sama sekali. Akan tetapi, sang pelatih mengindahkan perasaan Aiku hingga menyebutkan jika menjadi pemain profesional bagi Aiku bukan hanya sekedar mimpi lagi. Aiku bisa mendapatkan gaji yang layak, menikahi wanita manis seperti selebritis, hingga menjalani hidup yang layak dan menyenangkan. Meski Aiku bisa mendapatkan semuanya, lagi-lagi ia bertanya apakah ia bisa menjadi seorang striker terbaik di dunia pada sang pelatih. Dengan wajah riangnya, sang pelatih menyatakan jika hal itu pasti bisa, karena menurutnya sosok Aiku memiliki potensi besar. Terlihat raut wajah Aiku yang merasa jika itu tak mungkin baginya untuk mencapai impiannya yang terlalu tinggi tersebut. Karena ia yang sangat mempercayai jika ia bisa menjadi sosok striker telah mati tanpa ia sadari. Walau demikian, Aiku tak ingin menyalahkan orang-orang dewasa yang membuatnya mati rasa. Karena ia merasa jika dirinya tak akan bisa mengikuti, hingga ia menganggap jika impiannya untuk menjadi striker telah berakhir di sini. Hingga ia pun kembali membentuk impiannya untuk menjadi seorang defender terbaik di dunia. Aiku pun mengatakan jika dirinya akan menghancurkan para striker payah yang telah sang pelatih produksi secara massal. Mulai semenjak itu, sang Aiku nampak benar-benar menjadi defender kuat hingga membuatnya semakin terkenal dengan kemampuan bertahannya yang sangat hebat. Selain itu, Aiku juga mulai berjanji jika dirinya tak ingin bermain sepak bola untuk orang lain lagi. Bersamaan dengan itu, ia pun kembali ke pertandingan sembari menegaskan jika ia akan membuat bunganya berkembang untuk dirinya sendiri. Melihat penyelamatan keren daripada sosok Oliver Aiku, membuat dua komentator terkejut terheran-heran, hingga bola muntah pun pada akhirnya bisa didapatkan oleh Ito Shirin. Namun, pada saat itu Aiku dengan refleksnya langsung mengejar arah bola sembari menyatakan jika inderanya semakin kuat berkat para pemain daripada Blue Lock. Saat itu juga, Aiku menganalisis gerakan apa yang akan dilakukan oleh musuh selanjutnya, karena saat ini ia telah memasuki mode flow. Dikatakan jika Aiku bisa merasakan jika seluruh sel di dalam tubuhnya mampu memahami pergerakan lawan. Aiku merasa jika hal itu adalah sebuah dunia yang hanya bisa ia lihat, karena semua kemampuannya telah mencapai batas. Sesaat Rin melewati Sendo, seketika ia pun langsung dihadang oleh Aiku. Dengan percaya dirinya, ia mengatakan jika ia tak akan bisa tertipu oleh gerakan Rin lagi. Aiku mengetahui jika saat ini ia tak harus menghancurkan momen menembak daripada Rin, tetapi ia harus mencari celah waktu dan ruang yang dibutuhkan untuk menggunakan kemampuan saat itu. Dan celah tersebutlah yang akan Aiku incar nantinya. Di saat bersamaan, tiba-tiba saja Isagi muncul dan meminta bola, hingga Aiku pun menganggap jika mereka berdua saling melahap satu sama lain demi keinginan egois mereka. Aiku juga mulai berandai-andai, jikalau proyek Blue Lock dibuat 3 tahun yang lalu, maka dirinya pasti juga akan menjadi seorang striker sejati. Pada saat Aiku melihat Rin yang masih bisa melewatinya, Aiku yang merasa jika mereka berdua hidup di dunia yang berbeda. Dan menurut Aiku yang tak bisa mencapai kondisi seperti Rin dengan bakatnya menjadi seorang striker. Namun karena itu pun, makin banyak alasan agar dirinya tak hancur oleh para pemain Blue Lock. Melihat jika Rin yang ditekan, Isagi pun terkejut sembari mengatakan jika saat ini penilaian dan refleks daripada sosok Aiku lebih kuat dari sebelumnya. Hal itu dikarenakan saat ini Aiku telah memasuki mode flow-nya. Saat itu, Aiku berjanji akan menghancurkan Blue Lock dan membuat bakatnya lebih berkembang. Sang komentator menyatakan jika saat ini sosok Aiku terus menangkis semua serangan sengit Blue Lock sendirian. Bahkan, hal itu membuat Isagi bertanya-tanya mengenai sosok Aiku yang bisa bereaksi ke segala arah. Hingga pada akhirnya, bola pun kembali didapatkan oleh Ito Shisai yang akan memberikan serangan penutupan. Seketika, timnas U20 Jepang pun akan mengikuti Sai untuk menyerang bersama-sama.
Saat itu juga, Karasu pun muncul dan langsung menghadang sosok Itoshi Sai karena ia merasa jika saat ini mereka kehilangan angka, maka Blue Lock akan habis tak tersisa. Dan saat ini, Karasu pun hendak mengulur waktu agar mereka bisa mengatur ulang formasi tim Blue Lock. Hiyori yang mengetahui niat Karasu pun langsung memujinya karena pada saat itu juga ia telah menyiapkan sebuah operan terbaik ke depan gawang musuh. Hingga hal itu juga membuat Bachira memuji Hiyori yang akan mengurus area berbahaya. Sementara itu, Bachira sendiri akan mengawasi Shiruba. Melihat pertahanan samping dari Bachira, Aryu pun kemudian juga akan menjaga sosok Chou Kento. Dan terakhir, Ryo pun akan menjaga sosok iblis kecil yang sedang mencari celah. Namun, Ryo pun langsung tersingkir begitu saja dengan kecepatan Shido, dan itu sangat berbahaya bagi tim Blue Lock. Melihat Shido lepas, Karasu pun menyebutkan jika ia tak akan bisa lagi mengulur waktu, hingga pada akhirnya mereka berdua pun lepas. Walau demikian, Ryo tetap berusaha membatasi pilihan yang akan dibuat oleh sosok Shido, hingga hal itu juga membuat Gagamaru memuji Ryo yang telah memberikan sedikit celah pada sosok Shido. Kemudian, Gagamaru pun akan menebak arah tembakan Shido yang hanya terdapat satu ruang di sisinya saja, walaupun ia tak mengetahui Shido akan mengincar arah atas ataupun bawah. Dengan itu, Gagamaru hendak mengikuti instingnya saja, tetapi saat bola mengarah ke bawah, tiba-tiba saja itu malah menukik ke arah atas. Sehingga membuat Gagamaru pun terkejut terheran-heran. Walau demikian, hal yang tak terduga pun terjadi. Setelah Gagamaru berhasil memblokir bola dan membuatnya melambung tinggi, saat itu Ryo pun nampak akan menghentikannya. Meskipun ia akan melawan dua musuh di depan gawang, secara mengejutkan, Ryo malah meniru kemampuan kontrol bola Nagi, hingga ia pun bisa membuang bola ke depan. Para penonton yang melihat itu nampak berteriak kegirangan karena tim Blue Lock bisa bertahan dengan begitu hebat. Lalu, Nagi pun mendapatkan bola tersebut dan kemudian tim Blue Lock akan melakukan serangan balik. Meskipun saat ini tim Blue Lock memiliki sedikit penyerang di depan, namun mereka bisa menciptakan celah saat melakukan serangan dari pertahanan di balik. Dan pada saat itu, kemampuan membaca situasi Isagi adalah yang paling efektif digunakan dalam kondisi saat ini. Lalu, Isagi hanya perlu menggunakan refleksnya untuk mencapai depan gawang dan menciptakan sebuah gol. Tetapi, pada saat itu juga, Baro pun muncul di belakangnya dan membuat Isagi merasa jika Baro akan merebut bolanya lagi. Hingga, Darai pun muncul dan menghadang Baro yang selalu terobsesi pada si nomor 11 Isagi Yoichi. Hingga, Darai kemudian menyatakan jika ia tak akan tertipu oleh gerakan Baro kembali. Melihat itu, Baro pun merasa jika sosok Darai mampu membaca situasi dan menganalisis dengan begitu cepat. Dan pada saat itu, Baro mengetahui jika Darai akan menjaganya sampai akhir, hingga pada akhirnya membuat Aiku sebagai garis pertahanan terakhir dapat menghalangi operan yang akan menentukan segalanya. Dikarenakan jalan Baro telah terhambat, ia pun mulai berimprovisasi. Dengan cahaya yang dibuat oleh Isagi, Baro akan membuat sebuah kegelapan yang hanya bisa ia lihat sendiri, hingga bisa mencapai kondisi flow-nya. Sementara itu, saat ini para defender timnas U20 Jepang nampak begitu panik. Dan saat itu, Isagi pun mampu membaca jika saat ini ia harus menunggu agar gerakannya tak bisa terbaca oleh para defender. Isagi menyatakan jika terdapat 3 syarat untuk mencetak angka. Pertama, berdiri di tempat di mana ia bisa menggunakan senjatanya yaitu tembakan langsung. Kedua, Isagi bisa memberikan umpan pada kawan dan kembali padanya. Lalu ketiga, Isagi harus membuat Aiku tak bisa membaca arah gerakannya. Untuk itu, Isagi hendak menangkap 3 syarat tersebut dan menyatu dengan mata beserta otaknya. Di waktu yang tepat, datanglah sosok Karasu yang akan menjadi umpan, yang mana menurut Isagi, mereka bisa menciptakan sebuah gol dengan itu. Karena saat ini, Isagi sendiri memiliki banyak pilihan. Setelah itu, Karasu pun nampak memberikan bola pada Isagi, di mana dengan cerdas Isagi pun memberikan bola pada Nagi dengan umpan yang hanya bisa dikontrol olehnya. Pada saat itu juga, Nagi pun benar-benar mengetahui jika Isagi berniat menggunakannya untuk menciptakan golnya sendiri. Lalu, Isagi yang lepas dari pandangan para defender berhasil masuk ke dalam untuk mengambil bola yang diberikan Nagi. Merasa jika semua syarat menciptakan gol telah terpenuhi, seketika Sai pun muncul sembari menyatakan jika ia baru menyadari jika ternyata sosok Isagilah yang telah menjadi jantung utama daripada tim Blue Lock 11. Melihat kedatangan dari Itoshi Sai membuat Isagi terkejut karena ia bukan bagian dari rencana yang telah ia pikirkan. Karena itu pun, semua syarat yang telah Isagi dapatkan untuk menciptakan angka nampak runtuh seketika. Di tengah-tengah Isagi yang sedang berputus asa, seketika ia pun kembali mengingat perkataan ego mengenai sosok striker yang harus bisa bertanggung jawab atas segalanya. Lalu, mereka harus berjuang sampai tetes darah terakhir. Maka dari itu, Isagi pun kembali bangkit dan berusaha meraih bola dengan segenap kekuatannya, meskipun saya bisa melihat semuanya.
Namun Isagi merasa jika mereka masih memiliki momen untuk menciptakan angka. Dengan percaya diri, Isagi bisa melakukannya asal ia bisa menyentuh bola terlebih dahulu. Di mana momen menegangkan tersebut membuat semua orang yang melihatnya tak bisa berkata-kata. Hingga kemudian, Sai pun malah sedikit menyenggol Isagi dan membuatnya kehilangan keseimbangan. Sai menyatakan jika keseimbangannya hancur, maka Isagi tak akan bisa menembakkan tendangan langsung ke arah gawang. Tak terduga, saat itu Rin pun muncul dan menyuruh agar Isagi terus melihatnya. Dengan itu, kesempatan pun kembali muncul. Hingga Isagi pun merasa kesal, karena saat ini bukan hanya Rin saja yang bisa menyadari, mempercayai hingga berlari ke arahnya. Dengan itu, kemudian Isagi pun nampak mengoper bola pada sosok Rin Itoshi. Akan tetapi, pada saat bersamaan Aiku pun malah muncul dan berusaha menghadang Rin di sana. Dengan percaya dirinya, Aiku pun mengajak jika saat ini Rin tak akan bisa melampauinya dalam kondisi flow tersebut. Namun secara tak terduga, tiba-tiba sosok baru pun muncul di tengah-tengah pertarungan. Bahkan hal itu bisa membuat Rin bertanya-tanya mengenai sosok baru yang bisa muncul di depannya. Hal itu karena sebelumnya, baru berniat melahap sosok Isagi saja. Dengan egoisnya, baru menyatakan jika ia akan banyak melahap Isagi, dan semua cahaya yang dihasilkan olehnya akan menjadi milik baru seorang. Lalu, ia pun menembak bola dengan sangat kuat, hingga kemudian orang-orang yang melihat itu hanya terdiam tak berkata, dan seketika gol pun dikumandangkan, dengan baru yang merayakannya melalui lepasnya baju dari tubuh nan kekarnya. Melihat itu, semua penonton pun langsung merayakan momen genting tersebut dengan sebuah teriakan gemas. Sang komentator pun mengungkapkan jika sosok baru telah mencetak angka dengan tendangan supernya, hingga Blue Lock pun berhasil menyamakan kedudukan menjadi 3-3. Saat itu pun, Isagi pun bertanya bagaimana cara Baro bisa membuat gol seperti itu. Setelah membanting Nagi yang memeluknya, Baro pun menjawab pertanyaan Isagi, di mana ia memiliki tugas utama untuk memburu dan melahap sosok Isagi Yoichi. Namun, Isagi malah mempertanyakan Baro yang secara tiba-tiba bisa menghilang begitu saja. Lalu Isagi pun menanyakan bagaimana cara Baro bisa melakukannya. Dengan tegas, Baro mengungkapkan jika dirinya tak menghilang, namun ia hanya dihapus sementara waktu. Pada awalnya, Baro hanya terpaku pada gaya permainan Isagi Yoichi. Namun, pada saat itu para musuh dengan cepat bisa menemukan cara menanggulanginya. Maka dari itu, Baro pun memutuskan untuk mengejar cara bermain Isagi yang telah berevolusi. Mendengar itu, Isagi pun mempertanyakan bagaimana bisa Baro memprediksi jika dirinya akan berevolusi. Dengan tegas, Baro menjawab jika ada satu orang saja yang berinteraksi dengan Isagi, dan itu adalah sosok Itoshi Rin. Dikarenakan, menurut Baro Rin akan bereaksi terhadap proses evolusi Isagi Yoichi. Pada saat itu, Baro pun memutuskan untuk bersembunyi di balik kegelapan dan menunggu operan terakhir dari para Isagi pada Rin. Mendengar itu, Isagi kembali bertanya cara Baro yang bisa membayangkan gambaran terakhir saat Isagi telah mengumpan bola pada Rin. Namun, Baro menjelaskan secara singkat jika Isagi dan Rin terlalu kompak, bahkan bisa dibilang sebagai satu kesatuan. Dan menurut pemikiran Baro yang sederhana, Rin sama dengan Isagi baginya. Setelah itu, Baro pun nampak menyombongkan diri dan menyuruh agar rekan lain mampu memahami pola pikirnya juga. Tetapi kocaknya, saat ini Baro malah mendapatkan sebuah kartu kuning setelah melakukan selebrasi membuka baju. Hal itu dianggap sebagai pelanggaran karena merupakan sebuah tindakan tak sportif. Melihat itu pun membuat Karasu menyatakan jika ia tak bisa memahami cara orang bodoh berpikir, hingga hal itu juga membuat Nagi mengejeknya sebagai penari triptis. Sementara itu, di dalam hatinya Isagi kembali membenarkan jika gol sebelumnya memang benar hasil daripada obsesi Baro, dan hal itu merupakan sebuah gol super yang hanya bisa dicetak oleh Baro sendiri. Tetapi, bukan hanya itu saja, karena momen tersebut dihasilkan saat Isagi berhasil menggoyahkan pertahanan musuh, lalu memberikan bola padanya. Hingga pada akhirnya Baro bisa memonopoli semua tindakan egoisnya dan berhasil mencetak sebuah angka. Selain itu, sosok Karasu dan Nagi juga turut membantu dalam prosesi penyerangan tersebut. Hingga Isagi pun menyadari jika mempercayai perasaan dan aksi daripada orang lain adalah kunci bagi mereka untuk mengalahkan timnas U20 Jepang. Sementara di tepi lapangan, sang pelatih timnas Jepang terlihat mumet karena mereka telah berada pada kondisi yang merugikan. Namun, ia kembali mengingat kemarahan Burat Suta yang hendak membantainya jikalau timnas U20 Jepang kalah. Tak lama setelah itu, saya pun menegur sang pelatih kocak lalu bertanya apakah ia memiliki rencana. Namun, sang pelatih hanya menjawab ngasal sehingga membuat saya pun mengejeknya karena tak bisa memikirkan sebuah strategi hebat. Kemudian Sai mengatakan jika para pemain masih mau bertarung. Kemudian ia memberitahukan sang pelatih sebagai seorang pemain agar ia tak membuat sebuah keputusan yang akan menjadikan mereka kehilangan semangat.
Karena si kocak yang menjadi pelatihnya, Sai pun menyatakan agar ia juga merasakan semangat timnya di lapangan. Sedangkan di sisi lain, Aiku pun menanyakan kondisi Sendo saat ini yang terengah-engah. Bahkan ia juga menyatakan jika tim Blue Lock sangatlah luar biasa. Aiku kemudian memprovokasi Sendo agar lebih semangat dengan kata-katanya yang begitu positif. Hingga hal itu pun membuat Sendo kembali bersemangat. Setelah itu, Aiku menyatakan jika dirinya tak akan bermain sepak bola untuk orang lain lagi. Lalu Aiku akan membuat sebuah bunga berkembang untuk dirinya sendiri. Dan itu merupakan sumpahnya di masa lalu. Namun, jika di suatu hari nanti muncul striker sejati di negara Jepang yang berjuang untuk berkembang, Aiku akan meraihnya, lalu menyuruh mereka untuk berkembang sekuat tenaga. Tetapi, itu saja tak akan cukup, karena saat ini Aiku telah menjadi sosok dinding tertinggi terakhir yang akan mengubah sepak bola Jepang. Untuk itu pun, Aiku berharap agar mereka bisa berkembang dan melampauinya. Sementara itu, saat ini pertandingan hampir berakhir, lalu baru pun menyuruh agar Isagi bersinar lebih terang. Dengan begitu, baru akan melahapnya dan menjadi bintang dalam pertandingan kali ini. Karena itu pun, semua orang nampak lebih bersemangat untuk mencetak angka. Bahkan, Rin kembali merasa kesal karena saat ini ia benar-benar ingin mengalahkan kakaknya, lalu membuat namanya dikenal oleh seluruh dunia. Kemudian, Rin terlihat mengingat kembali momen saat Isagi yang memberikan bola padanya. Lalu, baru berhasil mencetak gol hingga pertahanan Sai yang begitu kuat. Ternyata, semua momen itu adalah sebuah momen yang diciptakan dengan Isagi sebagai pusatnya. Karena itu, Rin pun tak bisa lagi membiarkan dirinya tertelan oleh sosok Isagi. Sementara itu, Isagi malah berpikir jika semua gerakannya saat ini bisa dilakukan karena adanya Rin yang menjadi pusat dari strategi Blue Lock 11. Meski demikian, ia tak bisa kembali berpikir jika gol yang dihasilkan oleh Baro bisa diciptakan kembali. Sehingga membuat Isagi berpikir jika mereka harus menciptakan sebuah fenomena melalui kemampuan unik individu agar mereka bisa menang. Dengan itu, Isagi dan Rin nampak akan melahap rivalnya masing-masing demi bisa mencetak angka dan menjadi pusat dalam pertandingan. Di saat melihat semangat mereka berdua, Bachira, Nagi, Aryu, Gagamaru, dan lainnya pun ikut membalas rasa semangat daripada Rin dan Isagi tersebut. Di samping itu, Shido kembali mengajak sang jenius untuk menghasilkan angka kembali. Tobe, Akuma. Selain itu, sang komentator pun mengungkapkan perasaannya saat melihat pertandingan sengit tersebut, hingga ia pun tak bisa memprediksi siapakah yang akan menjadi pemenang antara U20 Jepang ataupun Blue Lock 11. Kemudian, kick-off pun dimulai. Yaman Isagi merasa jika ia harus mewaspadai sumber operan yang berawal dari Sai. Namun, pada saat itu Sai nampak akan menaikkan level permainannya seolah ia memasuki mode flow. Seketika, Sai pun melewati Isagi dengan dribblenya yang semakin halus dan cepat, sehingga Isagi pun dibuat terkejut saat dirinya terkena kolongan Sai. Bahkan, Isagi merasa jika sebelumnya Sai belum bermain dengan serius, ia juga menyatakan jika kemampuan Sai terlalu dalam baginya. Di saat bersamaan, dengan cepat Sai mampu melewati Baro dan Karasu yang melakukan double team, sehingga mereka berdua pun merasa kesal saat dilewati dengan begitu mudah. Melihat itu, sang komentator pun terkejut karena Sai bisa menerobos pertahanan musuh sendirian. Bersamaan dengan itu, Ryo pun merasa kepanikan karena Sai sendiri bisa lepas sampai memporak-porandakan pertahanan mereka. Hingga Rin yang merasa kesal pun seketika melakukan tackle keras pada Sai, meskipun Sai bisa dengan mudah melewatinya. Merasa jika Sai terlampau kuat dan semakin jauh daripada Rin, ia pun nampak merasa kesal. Sembari bangkit, Rin pun meyakinkan dirinya jika ia bisa menjadi squad Sai karena mereka memiliki darah yang sama. Bahkan, ia sempat berpikir menggunakan sudut pandang Sai mengenai bagaimana cara Sai menghancurkan Blue Lock. Menurut Rin sendiri, Sai selalu bermain sepak bola dengan pemikiran logis untuk menggunakan rute paling logis dengan jarak terpendek dan mengalahkan musuh. Bahkan, Sai bisa menghitung rute yang paling cocok untuk mencetak angka. Dan menurut Rin, arti sepak bola dari sosok Sai adalah kehancuran cerita. Karena itu, Sai membutuhkan keegoisan lebih dari orang lain dan jawaban yang tak bisa dipecahkan oleh siapapun. Karena itu, Sai pun lebih memilih Shido daripada dirinya. Dengan bakatnya sebagai striker jahat yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun, Sai akan membimbing Shido menuju solusi terbaik sebagai seorang gelandang penyerang. Kemudian, Rin pun mencoba berpikir seperti Sai dan mencoba berpikir di sudut pandangnya agar ia bisa membaca pergerakan sosok Sai sang kakaknya. Sementara itu, Sai pun nampak mengoper bola tepat di depan gawang, di mana di sana terdapat sosok Shido yang telah menunggu. Melihat itu, Ryo pun merasa jika umpan tersebut sangatlah tepat karena bisa mencapai titik yang hanya bisa digapai Shido saat melayang. Apabila ada sosok Sai yang bisa bergerak dengan bebas, maka Shido tak akan terhentikan. Tetapi, seolah mengetahui arah datang bola, Rin pun tiba-tiba muncul untuk membuang bola tersebut. Akan tetapi,
Karena itu pun, bola menjadi milik Blue Lock meskipun Shido tak mendapatkan kartu karena hal itu tak sengaja ia lakukan. Melihat itu, Isagi pun merasa jika gerakan itu sangat mustahil dilakukan oleh Rin yang Isagi kenal. Untuk menghentikan Sai, Rin pun mengubah taktik di saat-saat terakhir. Di mana karena hal itu, Isagi pun mulai menganggap jika Rin adalah sosok yang benar-benar hebat. Menurut Isagi, akibat dari banyaknya orang yang mulai memasuki mode flow, level pertandingan ini meningkat dan membuat Sai meresponnya. Lalu ia pun meningkatkan level permainan. Hingga hal itu pun juga membangkitkan Rin yang berbeda dari biasanya. Di sini Isagi menganggap jika Rin akan menjadi seseorang yang bisa membantai Sai di lapangan. Singkat waktu, Ryo mendapatkan tendangan bebas, lalu ia pun mulai mengoper ke lini tengah tepat pada Nagi Seishiro. Pada saat itu, Isagi pun merasa sangat percaya diri jika Blue Lock yang masih berevolusi bisa mengalahkan musuh. Bersamaan dengan itu, Isagi membuat sebuah rencana dengan begitu cepat di otaknya. Lalu Bachira yang mengetahui rencana Isagi segera melakukan follow up padanya. Meskipun ia sendiri berniat untuk mencetak angka. Sehingga mereka berdua akan saling melahap satu sama lain demi mencetak sebuah gol. Setelah itu, Isagi yang mendapatkan bola menggambarkan sebuah pola serangan baru dari tim Blue Lock dengan 5 orang striker sekaligus. Dengan cepat, Isagi dan Bachira melakukan 1-2 untuk melewati satu persatu defender musuh. Akan tetapi, tak disangka Baro malah merebut bola dari Isagi, sehingga membuat mereka berdua berselisih. Seakan memanfaatkan hal tersebut, Bachira pun mengambil bola itu dan akan menunjukkan kehebatannya pada seluruh penonton melalui dribble supernya. Bahkan, pada saat itu ia pun hendak mencetak sebuah gol dengan serangannya yang super jelimet. Akan tetapi, melihat itu membuat Bachira merasa kesal, sehingga bola pun kembali dikuasai oleh tim musuh. Aiku pun kemudian menyuruh agar Sendo segera berdiri untuk melakukan serangan balik cepat mereka. Di mana Sendo yang telah termotivasi membuatnya kembali bersemangat. Bahkan dengan kocaknya, ia menegaskan jika ia tak lagi peduli menikahi seorang idol majalah. Namun, ia akan mengincar standar dunia yang kocaknya adalah menikahi seorang aktris Hollywood. Setelah bola dikuasai Sai di lini tengah, rekan mereka pun bersiap untuk melakukan serangan dengan follow up Sai di depan. Hal itu juga membuat Aiku merasa jika tim Blue Lock telah memberikan motivasi pada dirinya dan semua orang di sana. Yang mana hanya dengan satu striker saja, Blue Lock bisa membangkitkan seorang gelandang penyerang, bahkan mampu membuat seorang gelandang defender pun bisa berevolusi, dan menuntun seorang kiper menuju tak terbatas dan melampauinya. Secara tegas, Aiku merasa jika pertandingan saat ini akan mengubah sepak bola Jepang. Di sisi lain, Karasu dan Yukimiya mengharang Sai bersama-sama, di mana saat merasa jika Sai akan mengoper pada Shido. Namun ternyata, Sai malah memberikan bola pada striker biasa yang hendak mencetak angka di depan. Hingga mereka berdua pun mampu melewati pertahanan Aryu dan Hiyori dengan umpan 1-2 mereka yang sangatlah halus. Akan tetapi, saat Kitsune melakukan sebuah syuting keras ke arah gawang, Ryo secara mendidik memblokir bola dengan kepalanya. Namun, saat bola mental membuat Sendo mendapatkannya dan ia pun langsung melakukan tendangan langsung. Akan tetapi, lagi-lagi bola tersebut diblokir oleh Nagi dan Baro yang saling bertabrakan. Walau demikian, di sana Sai malah mendapatkan bola tepat di depan gawang, hingga Isagi pun muncul dan mencoba merebut bola dari Sai. Tak disangka, Sai malah melakukan sebuah tipuan dan menggocek Isagi hingga memberikan bola tersebut pada sang kapten egois Aiku Oliver. Secara kocak, Aiku sang defender pun melakukan serangan sampai ke depan gawang, lalu melakukan sebuah tendangan keras hingga yang terjadi. Aiku pun merasa kesal karena bolanya telah diblokir oleh sosok Rin, hingga membuat mereka saling memprovokasi masing-masing, dan hal itu pun membuat bola keluar dari lapangan. Para penonton yang melihat pertandingan super menegangkan tersebut nampak bersemangat. Bahkan sang komentator menyatakan jika mereka belum pernah melihat pertandingan yang begitu menarik. Lalu, mereka menyadari jika tim Blue Lock terlalu kuat. Bahkan ia pun memiliki sebuah firasat jika sosok pahlawan sepak bola Jepang akan terlahir dari pertandingan tersebut. Dan setelah itu, tendangan surut akan dilakukan oleh timnas U20 Jepang. Pada saat itu, Rin masih saja berpikir mengenai dirinya yang terus mencoba menyamai pemikiran Itoshi Sai, yaitu kakaknya sendiri. Meskipun ia berhasil menghentikan Sai, namun ia belum menemukan kesempatan untuk mencetak angka sendiri. Walau demikian, Rin pun saat ini harus bertahan, di mana apabila mereka kemasukan angka lagi, maka permainan akan berakhir dengan kekalahan tim Blue Lock. Lagi-lagi, Rin merasa jika ia harus menghentikan sosok Sai dengan cara berpikir seperti kakaknya, mengenai siapa yang akan ia berikan umpan di saat-saat terakhir ini. Tak hanya Rin, semua pemain Blue Lock di sana nampak begitu tegang. Pada saat Sai melakukan tendangan,
Rin bisa membaca arah gerak bola yang menuju pada sosok Aiku di depan. Namun ternyata, bola malah terus menuju ke arah lain, yang mana target sebenarnya adalah sosok Shido yang ada di depan gawang. Pada saat Rin yang putus asa karena tak bisa mengalahkan kakaknya, seketika sang tokoh utama kita yaitu sosok Isagi Yoichi muncul hingga membuatnya berhasil memblokir bola dari Shido. Kemudian Isagi menjelaskan di mana sebelumnya Isagi bergerak dengan refleksnya demi memprediksi titik operan yang tepat dari Sai, dan itu adalah titik buta dari para Rin. Karena itu, bola bebas pun kemudian didapatkan oleh Hiyori, sehingga hal itu kembali memberikan kesempatan pada tim Blue Lock untuk memenangkan pertandingan. Sementara itu, Rin pun malah merasa jika Isagi lagi-lagi telah menghalanginya. Bahkan Isagi tak membiarkan Rin kalah begitu saja setelah ingin berusaha sendirian. Bersamaan dengan itu, Rin menyadari jika ternyata bukan hanya Isagi sajalah yang ikut bermain bola bersamanya. Namun, seluruh tim Blue Lock terus mendukungnya dan mereka tak akan membiarkan Rin bertarung sendirian. Akan tetapi, pikiran Rin yang tak menerima itu seketika merubahnya. Ia juga merasa kesal sembari berjanji untuk menghancurkan segalanya. Kurang dari 2 menit, serangan balik dilakukan oleh tim Blue Lock hingga membuat para penonton nampak terdiam tegang. Hiyori yang tengah membawa bola berharap jika serangan balik yang tercipta bisa berlanjut sampai akhir. Lalu, Hiyori pun menganalisis rute penghubung serangan yang paling efektif. Namun, seketika Rin yang telah berubah ke mode flow-nya malah merebut bola dari Hiyori, di mana hal itu pun membuat semua orang terkejut terheran-heran. Terlihat jika Rin nampak menggiring bola dengan begitu kasar sehingga nampak berbeda dengan dribble dari Sai yang halus. Sembari berlari, Rin merasa muak dengan semua ikatan pertemanan hingga persaudaraan. Di saat melihat ekspresi Rin tersebut, saya pun nampak terkejut karena saat ini Rin telah memasuki mode flow-nya. Dengan menjulurkan lidah, Rin seakan telah memasuki mode konsentrasi penuh. Saat Isagi mendekat, Rin malah menjauh dari Isagi seakan ia ingin bermain dan menghancurkan musuh sendirian. Melihat itu, Neru segera menghadang Rin sembari mengejeknya yang sedang menjulurkan lidah. Rin yang mengetahui jika senjata Neru adalah kecepatannya, kemudian memancing Neru menggunakan kemampuannya tersebut. Lalu, Rin dengan sengaja membuatnya mati langkah, yang mana karena itu, Neru seakan tak bisa bergerak untuk mengejarnya lagi. Melihat itu, Isagi pun dibuat terkejut karena saat ini Rin telah menggunakan gaya bermain sepak bola yang sangat berbeda dari biasanya, karena Rin malah menyimpang dari pergerakan logis yang menguntungkan. Lalu, Rin pun dihadang oleh Darai. Sembari menganalisis jika senjatanya adalah tackle buta, Rin langsung menggunakan Isagi di sampingnya untuk melewati Darai dengan mudah dan membuat senjatanya tak bisa dipakai. Saat Darai akan berbalik, Rin dengan cerdas menekan punggung Darai agar ia tak bisa berputar dan mengejarnya, yang mana hal itu pun seketika membuat Darai hancur. Lalu, Neo menghadang dengan kekuatan besarnya, bahkan menggunakan teknik tubrukan keras untuk menghentikan Rin. Akan tetapi, Rin memanfaatkan kekuatan Neo untuk menggulingkannya dan membuat kemampuannya tak bisa dipakai. Hal itu pun seketika membuat Neo terjatuh begitu keras. Orang-orang yang melihat itu merasa jika pergerakan Rin sangatlah gila, hingga Ego pun menjelaskan jika Rin menggunakan sebuah teknik untuk mengeluarkan senjata terkuat lawan dengan tujuan menghancurkannya. Dan itulah kondisi flow milik Rin. Isagi menjelaskan jika saat ini Rin berbanding terbalik dengan kakaknya yang menggunakan teknik kehancuran jelita, karena Rin seolah-olah menghancurkan kemampuan musuh dengan cara terburuk. Terakhir, Rin pun harus menghadapi sosok Aiku. Seketika, Oliver Aiku langsung memperbarui informasi dari taktik Rin yang nampak agresif dan begitu kasar. Akan tetapi, Aiku tak bisa memprediksi gerakan yang akan Rin lakukan setelahnya, meskipun saat ini ia juga berada di kondisi flow-nya. Hingga kemudian, Shido pun datang dan akan menghentikan Rin. Bahkan Shido menegaskan jika ia sangat menyukai keegoisan Rin saat ini. Melihat benturan dari Shido, Aiku merasa jika peluang menghentikan Rin saat ini menjadi 50%. Dengan itu, Aiku memutuskan maju dan menekannya. Di saat bersamaan, Isagi muncul sehingga membuat Aiku dan Shido kebingungan mengenai apa yang akan dilakukan Rin selanjutnya. Namun, Rin malah merasa kesal karena Isagi yang terus menempel padanya, sehingga Rin pun berniat menghancurkan segalanya. Di samping itu, Aiku merasa bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh Rin selanjutnya saat terdapat Isagi di sampingnya. Aiku pun bertaruh dan menghadang area yang paling berbahaya menurutnya. Akan tetapi, Rin mengambil arah lain dengan begitu cepat. Meskipun pada saat itu Aiku masih bisa mengejar sembari menegaskan jika Rin adalah sosok striker yang ia tunggu selama ini, maka ia harus membuktikannya. Melihat bola yang ia tendang tak masuk dan mengenai tiang gawang malah membuat Rin nampak hancur sendiri. Dan lagi-lagi, bola pun dipungut oleh Itoshi Sai, sembari mengatakan jika adiknya terlalu biasa sebagai seorang striker.
Gemuruh penonton membuat situasi di lapangan semakin menegangkan, ditambah waktu yang tersisa hanya 1 menit saja. Sementara itu, Shido yang melihat Sai membawa bola segera berlari ke depan gawang untuk melakukan serangan terakhir. Para pemain cadangan merasakan ketegangan tersebut dan membuat mereka berteriak agar timnya bisa bertahan dari gempuran serangan terakhir musuh. Akan tetapi, semua orang yang berusaha menghadapi sosok Itoshi Sai malah dengan mudah dilewati begitu saja. Ditambah, para penyerang musuh mulai berlarian. Momen tambah dramatis setelah Karasu berteriak pada rekan-rekannya agar mereka bisa bertahan apapun yang terjadi. Hingga pada akhirnya, momen 1 lawan 1 antara Sai dan Rin pun terjadi kembali. Di depan adiknya, Sai merendahkan Rin yang tak berhasil mencetak angka sebelumnya. Lalu, mereka pun saling berdebat satu sama lain. Bahkan membuat Sai sekali lagi menegaskan jika Rin tak bisa menjadi yang terbaik sedunia. Hal itu dikarenakan jika Rin tak bisa bermain sepak bola tanpanya. Sai juga mengatai Rin sebagai adik kocak yang hanya hidup sebagai bayangannya saja. Mendengar itu, Rin kembali mengingat momen bersama kakaknya, hingga ia juga mulai menyadari maksud perkataan Sai mengenai Rin yang dianggap sebagai pemain biasa saja. Digambarkan jika Rin seakan berusaha lepas dari genggaman adik dari sang jenius, hingga ia pun menegaskan jika dirinya adalah sosok Rin yang egois. Pada saat itu, lagi-lagi Sai dibuat terkejut saat melihat ekspresi wajah adiknya, bahkan menanyakan ekspresi wajah Rin tersebut. Seketika, duel terakhir antara adik kakak pun dimulai kembali, di mana Sai terus berusaha lepas dari hadangan Rin meskipun itu adalah hal yang begitu sulit. Dan kemudian, Rin pun berhasil memblokir bola yang dibawa oleh Itoshi Sai, sehingga ia berhasil melambungkan bola ke depan. Orang-orang yang melihat itu dibuat terkejut di saat semua defender tim U20 Jepang tak bisa menjangkau bola, yang mana di sana hanya tersisa 1 orang saja yang bisa mengejar bola tersebut. Dan ia adalah sosok Isagi Yoichi yang seketika langsung menggunakan tendangan langsung sebagai senjata utamanya. Dengan keberuntungan, Isagi pun langsung menembakkan bola ke arah gawang. Melihat itu, semua penonton pun langsung berteriak dengan begitu gembira, yang mana pada akhirnya Blue Lock berhasil membalikan keadaan dan mengungguli timnas U20 Jepang. Peluit panjang tanda pertandingan telah usai ditiup, sehingga kemenangan pun sudah pasti menjadi milik sang tuan rumah, yaitu Blue Lock 11. Tak biasanya, Ego pun nampak menunjukkan emosi semangatnya setelah melihat hasil pertandingan daripada anak didiknya. Babak kedua telah berakhir dengan skor akhir 3-4 dan dimenangkan oleh tim Blue Lock 11 yang unggul 1 angka dari tim lawan. Kemenangan tersebut langsung dirayakan oleh para pemain yang langsung memeluk Isagi Yoichi. Sedangkan di sisi lain, terlihat para pemain timnas U20 nampak begitu murung dan begitu kelelahan. Sementara itu, Shido nampak menanyakan alasan Sai yang tak langsung mengumpan ke depan gawang padanya. Sai hanya beralibi jika saat itu Rin telah menghadang sebelum Shido berada di posisi yang tepat. Mendengar itu, Shido pun menganggap jika sang kakak telah berbuat kesalahan hingga adiknya bisa memblokir bola, dan hal itu sama artinya dengan Shido yang bisa mencetak gol ketiganya. Shido pun kemudian kembali mengingatkan janji mereka, di mana Sai akan memberikan nomor WA-nya pada Shido. Sementara itu, Aiku pun mendekati Isagi dan memberikan pujian padanya. Aiku juga menegaskan jika sebelumnya Isagi telah memanggil keberuntungannya melalui refleks yang ia lakukan terhadap arah datang bola. Karena Aiku telah kalah, ia pun segera memberikan selamat pada tim Blue Lock 11. Di sisi lain, Sai pun memberitahukan pada Rin jika dirinya telah salah, karena ia tak menyangka jika ada striker hebat yang telah lahir di negara Jepang. Seseorang yang bisa mengubah insting Rin dan mengubah sepak bola Jepang, yaitu sosok Isagi Yoichi. Mendengar itu, Rin seakan tak menerima jika Isagi telah mendapatkan pujian dari kakaknya sendiri. Sedangkan saat ini, Isagi nampak diwawancarai oleh beberapa media. Meskipun pada awalnya Isagi ragu menjawab jika ia menginginkan sebuah piala, Isagi kemudian menyatakan jika mereka sebagai tim Blue Lock 11 akan memenangkan Piala Dunia U20. Sekali lagi, Isagi menegaskan jika dirinya akan membuat Jepang memenangkan Piala Dunia. Dengan itu juga, Project Blue Lock fase pertama telah selesai dengan hasil yang sangat memuaskan bagi kesebelasan Blue Lock. Dengan bangga, tim Blue Lock kemudian memberikan penghormatan dan rasa terima kasih mereka pada para penonton yang telah mendukung. Hal itu juga dilakukan oleh timnas U20 Jepang yang memberikan penghormatan yang sama. Saat itu, terlihat raut wajah Isagi Yoichi yang begitu gembira setelah berhasil memenangkan pertandingan yang akan merubah karirnya dalam sepak bola. Sesampainya di markas, mereka masih saja bergembira ria, lalu Ego pun memberikan selamat pada para pemain Blue Lock 11 atas pencapaian mereka. Walau demikian, ini bukanlah puncak kehidupan persepak bolaan mereka, dan kemenangan di hari ini bukanlah akhir dari pertempuran, melainkan itu hanyalah sebuah permulaan bagi mereka.
Ego juga berjanji jika ia akan menciptakan sosok striker terhebat di dunia dari para pemain Blue Lock, dan impian tersebut belum berubah sampai saat ini, hingga menciptakan sosok pahlawan yang bisa memimpin Jepang untuk memenangkan Piala Dunia. Maka dari itu, para pemain Blue Lock harus bersiap demi mencapai hal tersebut, dan setelah itu, Ego pun pergi. Para pemain kemudian nampak bersemangat hingga kemudian Andri pun memberitahukan jika saat ini mereka diperbolehkan untuk makan sepuasnya. Mendengar itu, semua orang pun langsung berteriak dengan kencang dan mereka pun menuju tempat makan. Akan tetapi, di sana terlihat Rin yang hanya terdiam saja memikirkan kejadian sebelumnya. Niat itu pun, Isagi segera mendekatinya. Lalu Isagi pun berterima kasih pada Rin, karena Rinlah Isagi saat itu bisa menciptakan gol kemenangan. Dan hal itu bisa terjadi karena Isagi begitu percaya jika Rin bisa mengalahkan sosok Sae. Kemudian, ia menjelaskan jika Isagi bisa mencetak sebuah gol karena ia mempelajari keberuntungan setelah kalah dari sosok Rin sebelumnya. Dan Isagi pun menganggap jika gol itu adalah miliknya dan Rin. Namun saat Isagi hendak pergi, Rin tiba-tiba saja mengatakan jika ia tak akan pernah memaafkannya. Bahkan ia mulai menganggap jika saat ini Isagi adalah rivalnya. Saat mendengar itu, Isagi pun menerima tantangan Rin. やってみろ。 Sementara di sisi lain, Ego nampak mengadakan rapat dengan para petinggi yang memberikan pujian pada permainan Blue Lock. Sebelum Ego melanjutkan pelatihan, ia memerlukan izin dari semua orang di sana, yang ternyata mereka semua nampak memberikan sebuah izin. Di tempat lain, terlihat jika salah satu orang muncul dari babak wildcard, dan ia adalah sosok Kunigami Rensuke yang nampak berbeda dari sebelumnya. Selain itu, dikatakan jika tahap kedua dari Project Blue Lock bernama Liga Neo Egois. Sedangkan di sisi lain, terlihat seseorang yang menerima sebuah telepon yang secara tiba-tiba menyuruh agar Blue Lock menunduk padanya.